Lagian begini ya, apa angka kecepatan ini saya bahas ya mengenai threshold. Saya tarik agak lebih luas lagi ya. Jadi ada yang dinamakan presidential threshold. Oke. Ambang batas presiden 20% dulu. Itu yang menurut saya yang membuat polarisasi di masyarakat itu sangat kental gitu. Gara-gara threshold itu calon presiden hanya ada 2 kandidat itu. Iya. 2 kandidat itu membuat 2 kubu besar gitu. Memisahkan Indonesia jadi 2 kubu besar gitu. Oke. Jadi singkatnya begini Bang, itu yang mengakibatkan terjadinya koalisi di dalam partai politik Bang ya? Jadi gini. Ini agak teknis sih. Ya. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 6A disebutkan calon presiden dan wakil presiden itu adalah yang diusung oleh partai politik atau kumpulan partai politik. Itu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 6A. Pasal 6A. Bunyinya begitu. Oke. Thresholdnya segitu tuh. Dia itu diusung oleh partai politik Oke. atau kumpulan partai politik. Tapi muncullah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya. Kalau saya nggak salah di pasal 222 itu yang di judicial review oleh grupnya Pak Rocky Gerung, oleh Effendi Ghazali Ya. di MK itu, dan tetap ditolak gitu. Ya. Jadi threshold 20% itu dikatakan yang boleh mencalonkan, partai yang boleh mencalonkan presiden itu hanya yang memiliki kursi 20% di parlemen. Oke. Nah kalau yang sekarang Bang, untuk periode sekarang nih partai mana Bang yang udah nyampe 20%? Belum ada, Belum satupun partai belum ada. Dan yang mendapat 20% suara di daerah pemilihan tuh. Satupun partai tidak ada yang memenuhi syarat. Jadi mereka dipaksa berkoalisi gitu loh. Oke. Jadi gimana itu maksud bahasa gamplangnya gimana Bang? Ini harus dikupas tuntas sih. Bahasa gampangnya harus saya jelaskan lagi nih gitu. Jadi gini. Saat zaman Pak SBY ini, threshold ini mulai didengung-dengungkan. Karena filosofisnya begini. Ada kubu politik yang berpikiran bahwa seorang presiden itu harus kuat dia di parlemen. Sehingga saat dia mengajukan rancangan undang-undang ke legislator, mereka didukung oleh mayoritas fraksi di parlemen itu. Oke. Jadi threshold itu secara ide benar, semuanya benar. Yang menolak saya anggap benar, yang mendukung pun benar tuh. Dengan argumentasi masing-masing. Tergantung kita pilih yang mana lah gitu. Cuma intinya kenapa threshold itu dianggap perlu 20%? Karena supaya presiden yang terpilih nanti saat mengajukan rancangan undang-undangnya, dia tidak mengalami kesulitan di parlemen tuh. Oke. Dia mendapat dukungan dari mayoritas fraksi di parlemen. Oke. Jadi digadang-gadang presiden yang sudah mendapat 20% threshold ini, yang diusulkan ini, begitu terpilih si calon presiden ini, dia akan jadi sosok yang kuat. Berarti syarat untuk menjadi presiden tuh kita minimal punya 20% kan Bang? Nah tapi kan Bang kalau secara kita kan negara demokrasi nih Bang. Nah bukankah itu bisa mencederai Bang? Contohnya nih, kalau ada partai baru kan otomatis mereka kan. Itu dia. Betul. Jadi gini, kan yang dihitung 20% itu adalah hasil Pilpres atau hasil pemilu 2019. Betul. Jadi untuk 2024 20% yang dijadikan syarat itu adalah hasil pemilu 2019. Betul. Bagaimana seperti Partai Gelora, partai baru nih, atau partai-partai baru lainnya yang mungkin 2024 itu akan muncul itu. Mereka kan berarti dirampas kebebasan hak demokrasinya kan untuk mengajukan, kan disebutkan di pasal 6A itu, di pasal 6A tadi itu Undang-Undang Dasar 45 itu. Calon presiden itu adalah yang diusung oleh partai politik atau beberapa atau kumpulan partai politik kan. Tidak disebutkan yang baru atau yang lama itu loh. Betul. Partai politik atau kumpulan partai politik. Nah, dengan adanya threshold 20% itu, ada partai-partai yang baru muncul nanti yang dikebiri haknya.
mengajukan calonnya. Tapi saya juga paham kenapa orang, ada beberapa kalangan politikus juga yang berharap tetap 0% gitu. Ya. Supaya menjaga demokrasi kita, karena mereka beranggapan konstitusi melarang kita membatasi hak warga negara untuk dicalonkan sebagai presiden itu. Konstitusi melarang itu. Mereka beranggapan begitu dulu. Tapi kembali lagi, kalau 0%, partai kecil pun berhak mengajukan calon presiden dan akan terlalu banyak calon presiden. Mungkin dengan pertimbangan budgeting, kalau banyak calon presiden akan memakan biaya pemilu yang sangat besar tuh. Dana akan membengkak. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini ide saya pribadi sih itu. Yang setuju silakan, yang enggak silakan. Kalau 0% menurut saya nggak cocok juga, karena terlalu berisik menurut saya. Terlalu ramai nanti calonnya. Terlalu ramai calonnya, terlalu berisik. Karena semua partai politik bisa mengajukan ini calonnya. Akan muncul orang-orang yang, sorry to say nggak kompeten pun bisa dicalonkan gitu. Asalkan punya partai politik. Asal diusung oleh partai politik gitu loh. Yang kita anggap nggak kompeten pun bisa muncul gitu loh. Tapi kalau 20% terlalu susah dicapai oleh banyak partai dan akan menghasilkan hanya ada 2 kubu yang bertarung. Nah, disitulah letak berbahayanya 2 kubu itu. Saya analogikan begini deh. Coba. Ada orang bertengkar ini. Dua orang yang bertengkar. Hampir saya pastikan jadi pertengkaran itu. Karena cuma berdua. Jadi perkelahian itu. Tapi seandainya ada 5 orang yang bertengkar, 5-5-nya tidak ada yang saling membela, tidak ada saling, semuanya musuh 5-5-nya nih. Semuanya musuh tuh. Saya si A, B, C dan D dan E tuh. Saya mau serang si B. Gimana kalau si C mukul? Betul. Fokus saya ini sedang terpecah gitu. Jadi kalau ada 5 atau 4 calon, kita tidak akan terpolarisasi jadi 2 kubu gitu. Kita akan ada 4 kubu yang cenderung mengurus diri masing-masing gitu. Betul, bakal fokus ke tujuannya masing-masing. Gitu. Mau tarung sama sebelah, takut diserang dari sebelah. Itu dia. Jadi sibuk membuat self defense. Jadi kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi nih 0% terlalu brutal, ekstrim lah. Bahkan saya sebut itu ekstrim. 20% terlalu banyak juga. 20% terlalu banyak gitu. Saya setujunya sih 8 atau 9%. 8 berarti kayak pas di zamannya Pak SBY. Jangan 2 lah, jangan terpolarisasi lah gitu loh. Zaman Pak SBY 8% gak sih? Yang pertama 8% kalau saya nggak salah sih, 8% kalau nggak salah. Jadi pertama kali di threshold itu disetujui itu 2013. Dia digugat sudah 13 kali itu. Digugat presidensial threshold itu sudah 13 kali digugat, semuanya ditolak. Tapi 13 kali ditolak itu kan bukan juga penghalang lah, bukan juga hal yang membuat gugatan itu tidak boleh digugat lagi. Mau 13 kali, mau 17 kali, mau 20 kali pun kalau orang masih membuat ya gugat saja gitu. Sah-sah saja. Itu kan hak konstitusionalnya warga negara kan, menggugat itu. Jadi intinya, contohnya deh, saat kita tahu semua tahu lah, hanya ada cebong dan kampret. Kemarin. Cebong dan kampret ini potensi bahayanya besar nih bro. Coba cebong, ada kampret, ada belalang, ada jangkrik, ada siapa lagi? Ada lipan gitu. Ada buaya gitu. Kayaknya mereka hanya akan saling gertak deh. Betul. Atau si buaya akan cari makan sendiri, akan sibuk dengan urusan sendiri. Jangkrik urusan cebong urusan sendiri, kampret urusan sendiri gitu loh. Ya kan? Nggak sampai saling sikut-sikut. Nggak sampai saling sikut-sikut gitu loh. Oke, siap. Nah, Bang,